Halo semuanya, kali ini akan dibahas materi kesebangunan dan kekongruenan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video kali ini ya. Oke, langsung kita masuk pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, yang pertama kita akan membahas bangun datar yang sebangun. Bagaimana sih bangun datar yang sebangun? Jadi, jika dikatakan bangun datar sebangun, dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat yang pertama, perhatikan bahwasannya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun datar itu harus sama. Bagaimana maksudnya? Oke, kita langsung masuk pada contoh. Nah, apakah jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang KLMN? Oke, seperti yang tadi sudah saya katakan, dia harus memenuhi syarat. Oke, syarat satu tadi bahwasannya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama. Oke, sekarang kita bahas sisi yang bersesuaian antara jajar genjang ABCD dengan KLMN. Coba sebutkan satu sisi yang bersesuaian antara jajar genjang ABCD dengan jajar genjang KLMN. Yang mana? Ya, benar. Sisi AB dengan sisi KL adalah bersesuaian. Oke, selanjutnya. Nah, sisi BC bersesuaian dengan LM, sisi CD bersesuaian dengan MN, sisi DA bersesuaian dengan NK. Oke, kalau kita sudah tahu sisi-sisi yang bersesuaiannya, nah, katanya kita harus menentukan perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita bandingkan berarti AB banding KL. AB per KL. Lihat panjang sisi AB 6, oke? Panjang sisi KL 18, berarti 6 per 18. Sama-sama kita sederhanakan atas dibagi 6, bawah dibagi 6. Didapatlah perbandingannya adalah 1 per 3. Begitu juga untuk sisi yang bersesuaian yang lain, berarti BC banding KL. Nah, diperoleh juga hasil perbandingannya 1 per 3. Begitu juga untuk CD banding MN, DA banding NK. Nah, semuanya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1 per 3. Dengan demikian, kita bisa tuliskan sisi AB banding sisi KL sama dengan sisi BC banding sisi LM, dan seterusnya. Diperoleh semua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sama, yaitu 1 per 3. Syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua untuk bangun datar yang sebangun adalah besar sudut yang seletak harus sama. Oke? Oke, kita akan cek pada jajar genjang ABCD dan jajar genjang KLMN, apakah sudut-sudut yang seletak memiliki besar yang sama? Oke. Nah, untuk memudahkan kita, nah di sini sudah digambar garis bantu pada jajar genjang ABCD, oke, yang jajar genjang warna hijau. Nah, lihat pada jajar genjang ABCD yang diketahui hanya satu sudutnya saja, yaitu 52 derajat untuk sudut A, oke. Nah, kita bisa menentukan sudut yang lainnya, tapi perhatikan di sudut A. Nah, pada sudut A ini kan ada dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, oke. Nah, yang diketahui pada bagian kedua, kita ingat kembali pelajaran pada kelas 7 kemarin, oke, bahwasannya ada konsep sudut berpelurus. Lihat garis ini. Oke, garis ini. Maka antara sudut ini dengan ini dinamakan berpelurus. Nah, kita juga tahu bahwasannya sudut berpelurus jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke. Nah, untuk menentukan sudut yang ini, oke, caranya 180 derajat kurang dengan 52 derajat. Oke, kita kurangkan, maka didapatlah besar sudut yang di sebelah kiri ini, yaitu 128 derajat. Bisa? Oke, pasti bisa, kan mudah kok. Selanjutnya, misalnya kita tentukan juga besar sudut yang ini. Kan masih di seputaran sudut A tadi kan. Caranya gimana? Ingat kembali konsep sudut yang saling bertolak belakang.
Nah, kan sudut yang 128 derajat ini bertolak belakang dengan yang ini. Nah, sudut yang saling bertolak belakang besarnya adalah sama. Maka di sini 128 derajat. Begitu juga untuk yang ini, 52 derajat ini. Yang bertolak belakang dengan 52 derajat, maka di sini pun 52 derajat. Nah, untuk menentukan besar sudut B, kita pakai konsep sudut yang sehadap. Bisa ingat kembali bahwa sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Lihat sudut yang sehadap dengan sudut B pada sekitaran sudut A ini. Maka sudut yang sehadap sudut B sehadap, berarti arahnya sama. Bisa? Berarti sudut yang sehadap dengan sudut B adalah yang ini, yaitu 128 derajat. Begitu juga untuk sudut C. Bisa kita juga lihat pada di sini, mana yang sehadap dengan sudut C? Ya, benar, yang 52 derajat. Untuk sudut D juga, yang ini kan sehadap, berarti 128 derajat. Nah, begitu kita pakai konsep sudut tadi kan. Tetapi untuk segi 4 ada juga pengertian lain, bahwa ini kan jajar genjang berbentuk segi 4, oke? Nah, pada segi 4, sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama, seperti ini. Sudut A, 52 derajat. Dia berhadapan dengan sudut C. Maka bisa otomatis kita hitung besar sudut C, karena berhadapan dengan sudut A besarnya sama, yaitu sudut C 52 derajat. Begitu juga untuk sudut B, tadi sudah kita tentukan kan di awal bahwasannya besarnya 128 derajat. Nah, di sini sudut D karena sehadap dengan sudut B besarnya sama dengan sudut B, yaitu 128 derajat. Nah, sudah kita tentukan semua sudutnya, besar sudutnya. Sudut A 52 derajat, sudut B 128 derajat, sudut C 52 derajat, sudut D pun 128 derajat. Selanjutnya kita tentukan juga besar sudut-sudut pada jajar genjang KLMN. Oke, sama seperti yang tadi caranya. Yang diketahui hanya sudut L ini 128 derajat. Boleh kalau tetap memakai garis bantu, boleh juga langsung. Oke? Langsungnya gimana? Berarti ini sudut L. Ya kan? 128 derajat. Berhadapan dengan sudut N. Maka N pun 128 derajat. Oke? Nah, ini kita pakai konsep sudut pelurus pertama. Apa tadi? Sudut pelurus jumlahnya 180 derajat. Untuk menghitung ini berarti 180 dikurang 128, diperolehlah 52 derajat. Oke. Menentukan besar sudut K yang sehadap dengan sudut K. Yang ini 52 derajat. Oke. Sudut K berhadapan dengan sudut M. Besarnya sama, maka M pun 52 derajat. Bisa dipahami, semoga diingat kembali materi mengenai sudut pada kelas 7 kemarin. Nah, kita kembali yaitu ingin memeriksa syarat yang kedua untuk mengatakan ABCD itu sebangun dengan KLMN. Syarat yang keduanya besar sudut yang seletak harus sama. Oke, berarti yang seletak sudut A seletak dengan sudut K, sudut B seletak dengan sudut L, begitu seterusnya. Nah, besar sudut A sama dengan besar sudut K, yaitu 52 derajat. Lanjut, besar sudut B sama dengan besar sudut L, yaitu 128 derajat. Nah, begitu seterusnya. Sehingga diperoleh semua sudut-sudut yang seletak memiliki besar yang sama. Iya kan? Nah, jadi besar sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang KLMN. Nah, jadi mengenai konsep bangun datar sebangun yang perlu diingat hanya dua ini aja. Dua syarat untuk menentukan atau untuk membuktikan atau untuk memeriksa bahwa bangun datar itu sebangun. Ingat aja dua syarat ini. Ini aja diingat, dihafal, atau sering berlatih supaya ingat bahwasannya bangun datar yang sebangun syaratnya yang pertama perbandingan sisi-sisi bersesuaiannya sama. Yang kedua, besar sudut yang seletak sama. Oke. Itu saja untuk bangun datar yang sebangun. Kita lanjut bangun datar yang kongruen.
Nah, kalau bangun datar yang kongruen, syarat pertamanya bentuk dan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Oke, bentuknya harus sama dan ukuran sisi-sisinya yang bersesuaian harus sama. Nah, langsung kita masuk pada contoh. Pada contoh dikatakan, apakah DEFG kongruen dengan PQRS? Nah, lihat DEFG dan PQRS ini berbentuk, ya benar, berbentuk persegi. Nah, kalau berbentuk persegi, maka jumlah semua sisinya adalah sama. Misalnya yang persegi DEFG diketahui DG 5 cm. Secara otomatis kita juga bisa tentukan FE itu 5, sisi DE 5, sisi GF 5. Oke, begitu juga untuk persegi PQRS. Nah, sekarang yang mau kita periksa adalah apakah bentuk dan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian sama. Kalau bentuknya sama-sama persegi, oke, sudah terpenuhi. Nah, kita periksa ukuran sisi-sisi yang bersesuaian seperti yang tadi. Nah, sisi yang bersesuaiannya itu DE bersesuaian dengan PQ, EF bersesuaian dengan QR, begitu juga seterusnya. Kita tentukan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian. Apakah DE sama dengan PQ? Ya, DE sama dengan PQ, yaitu sama-sama 5 cm. Begitu juga untuk yang lain. EF sama dengan QR, sama dengan 5 cm. Dan juga FG sama dengan RS, GD sama dengan SP. Oke, berarti syarat 1 sudah terpenuhi, yaitu bentuknya sama-sama persegi dan ukuran sisi-sisi yang bersesuaiannya sama, yaitu 5 cm. Oke. Nah, syarat yang kedua untuk bangun datar kongruen, yaitu besar sudut yang seletaknya harus sama, seperti tadi bangun datar yang sebangun. Syarat keduanya sama, yaitu besar sudut-sudut yang seletak antara bangun ini harus sama. Nah, perhatikanlah kembali persegi DEFG dan PQRS. Lihat sudut-sudut yang seletaknya, berarti sudut B seletak dengan sudut P. Nah, di situ dituliskan yaitu 90 derajat. Oke, kenapa? Kenapa bisa 90 derajat? Nah, perhatikan. Persegi, lihat sisi GD, lihat sisi DE. Nah, dia saling tegak lurus, oke? Jika sisinya saling tegak lurus, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Bisa? Begitu juga untuk yang lain, kan? Yang sudut E. Lihat sisi FE dan sisi DE saling tegak lurus. Maka sudut E besarnya 90 derajat juga. Untuk yang lain juga seperti itu. Nah, sudut E seletak dengan sudut Q, besarnya 90 derajat. Sudut F seletak sudut R, sama juga besarnya 90 derajat. Begitu juga untuk yang lain. Nah, besar sudut-sudut yang seletak sudah sama. Nah, dengan demikian bisalah kita simpulkan bahwasanya persegi DEFG kongruen dengan PQRS. Perhatikan simbol kongruen. Diingat ya. Nah, jadi untuk bangun datar yang kongruen yang perlu diingat hanya 2 ini saja. Syarat untuk menentukan dua bangun datar kongruen, syarat satunya yaitu bentuk dan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Syarat yang kedua, besar sudut-sudut yang seletak adalah sama. Bisa? Oke, pasti bisa. Diingat, sering dibaca-baca, yang paling penting adalah sering berlatih soal. Dengan begitu kita akan terlatih, akan semakin ingat, semakin terbiasa, dan bisa menjawab soal-soal yang tingkat kesulitannya itu lebih sulit lagi gitu. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini, yaitu mengenai bangun datar yang sebangun dan bangun datar yang kongruen. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, untuk teman-teman semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.